Shalom saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus. Pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul sikap kita dalam berdoa. Sebelumnya saya rindu untuk kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih kepadamu untuk segala berkat yang kami terima. Dan pada saat ini kami rindu untuk duduk di kakimu untuk belajar firman-Mu, dan kiranya Roh Kudus Tuhan boleh dicurahkan kepada kami sehingga kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan bagi kami, dan firman yang akan kami dengarkan itu boleh mengubah kehidupan kami dan membawa kehidupan kami boleh semakin hari semakin diubahkan untuk menjadi sama seperti Kristus. Mengampuni kami dari kesalahan dosa kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pada saat ini kita akan belajar mengenai sikap kita dalam berdoa. Saya akan membagi pelajaran kita menjadi 4 bagian. Yang pertama, berlutut dalam doa mengajarkan rasa hormat dan takjub kepada Allah. Bagian yang kedua, berlutut tidak selalu diperlukan saat berdoa. Dan yang ketiga, doa yang tulus tidak bergantung pada waktu, tempat, atau keadaan. Dan yang keempat, berdoalah dengan iman. Baik, kita akan mulai dari pelajaran pertama, berlutut dalam doa mengajarkan rasa hormat dan takjub kepada Allah. Baik di dalam ibadah publik maupun pribadi, merupakan kewajiban kita untuk bersujud di hadapan Allah ketika kita mempersembahkan permohonan kita kepadanya. Tindakan ini menunjukkan ketergantungan kita kepada Allah. Jadi dikatakan di dalam ibadah secara umum maupun secara pribadi adalah baik untuk kita bersujud di hadapan Allah ketika kita mempersembahkan permohonan kita kepada Tuhan. Karena itu menunjukkan bahwa kita memiliki ketergantungan kepada Allah. Kemudian selanjutnya, kami berharap saudara-saudara kami tidak menunjukkan kurangnya rasa hormat dan takjub ketika mendekati Allah yang satu-satunya benar dan hidup, daripada orang-orang kafir menunjukkan rasa hormat kepada dewa-dewa mereka. Jika tidak, orang-orang ini akan menjadi hakim kita pada hari penghakiman terakhir. Pria dan wanita, janganlah menghina Allah dengan ketidakhormatan dan kesombonganmu. Janganlah berdiri dengan sikap Farisi dan mempersembahkan doamu kepada Allah. Janganlah percaya pada kekuatanmu sendiri, janganlah bergantung padanya, tetapi seringlah berlutut di hadapan Allah dan sembahlah Dia. Jadi dikatakan bahwa apabila kita berlutut di hadapan Allah, kita menunjukkan rasa hormat dan takjub ketika kita mendekati Allah. Jangan kita berdoa dengan tidak hormat atau bahkan kita menunjukkan kesombongan kita seperti orang-orang Farisi yang mempersembahkan doa-doa mereka kepada Allah. Jadi baiklah, kita lebih baik berlutut di hadapan Allah dan menunjukkan rasa hormat dan takjub. Dan ketika kalian berkumpul menyembah Allah, pastikan untuk menundukkan lutut di hadapannya. Biarlah tindakan ini menjadi bukti bahwa seluruh jiwa, tubuh, dan roh berada dalam ketaatan kepada roh kebenaran. Jadi dikatakan sekali lagi bahwa ketika kita berlutut di hadapan Tuhan, itu menunjukkan bukti bahwa jiwa, tubuh, dan roh kita berada dalam ketaatan terhadap roh kebenaran. Kemudian selanjutnya, rasa hormat yang sejati kepada Allah diilhami oleh kesadaran akan kebesarannya yang tak terbatas dan kesadaran akan kehadirannya. Dengan kesadaran yang tak terlihat ini, setiap hati seharusnya terkesan secara mendalam. Waktu dan tempat doa adalah suci karena Allah ada di sana. Dan karena penghormatan diwujudkan dalam sikap dan perilaku, perasaan yang menginspirasikan akan semakin dalam. Kudus dan mulia adalah namanya, kata pemazmur. Malaikat ketika menyebut nama itu menutupi wajah mereka. Dengan penghormatan yang bagaimana, maka kita yang jatuh dan berdosa harus mengucapkannya di bibir kita. Jadi dikatakan di sini bahwa nama Allah itu adalah kudus dan mulia. Dan dikatakan bahwa malaikat ketika menyebut nama itu, mereka menutupi wajah mereka. Nah, bagaimana dengan kita manusia yang jatuh dan berdosa ini? Ketika kita berdoa kepada Tuhan, bagaimanakah sikap kita? Karena dikatakan waktu dan tempat doa itu adalah suci, karena Allah ada di sana. Oleh sebab itu kita harus menunjukkan rasa hormat yang sejati kepada Allah, oleh karena kita menyadari akan kebesarannya yang tak terbatas dan akan kehadirannya. Kemudian selanjutnya, betapa baiknya bagi orang tua dan muda untuk merenungkan kata-kata kitab suci yang menunjukkan bagaimana tempat yang ditandai oleh kehadiran khusus Allah seharusnya dihormati. Jadi kita harus mengetahui bahwa tadi dikatakan ketika kita berdoa, Allah hadir di sana. Dan ketika ada kehadiran Allah, kita harus menghormatinya. Nah, kita bisa melihat contoh di dalam Keluaran 3 ayat 5,
Ketika Tuhan datang kepada Musa di semak belukar, dikatakan di dalam Keluaran 3 ayat 5, lalu ia berfirman, "Jangan datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Jadi ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan hadir, dikatakan, dan itu adalah tempat yang suci. Oleh sebab itu kita harus menunjukkan rasa hormat dan takjub kepada Allah. Pikiranmu diberikan agar engkau dapat memahami cara bekerja. Matamu diberikan agar engkau dapat melihat dengan jelas kesempatan-kesempatan yang diberikan Allah. Telingamu untuk mendengarkan perintah-perintah Allah, lututmu untuk bersujud 3 kali sehari dalam doa yang tulus, kakimu untuk berlari di jalan perintah-perintah Allah. Kutipan ini diambil dari Testimonies for the Church, jilid 6 halaman 297. Jadi dikatakan bahwa kita memiliki lutut hendaknya digunakan untuk bersujud di dalam doa yang tulus kepada Tuhan. Baik, selanjutnya kita akan melihat contoh dan teladan di Alkitab bagaimana saat berdoa. Teladan yang pertama kita akan melihat Yesus. Di dalam Matius 26 ayat 36 dan 39, saya akan membacakannya. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Jadi, contoh pertama yang kita lihat di dalam Alkitab adalah Yesus. Yesus ketika berdoa kepada Bapa, dia sujud dan berdoa. Jadi, ini merupakan contoh bagaimana ketika kita berdoa, adalah baiknya kita berlutut di hadapan Allah. Kemudian yang contoh yang kedua adalah Ezra. Kita akan baca di dalam Ezra 10 ayat 1. Sementara Ezra berdoa dan mengaku dosa, sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Allah, berhimpunlah kepadanya jemaah orang Israel yang sangat besar jumlahnya, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Orang-orang itu menangis keras-keras. Jadi contoh yang kedua adalah Ezra. Di sini dikatakan Ezra bersujud di depan rumah Allah dan dia berdoa dan mengaku dosa sambil menangis bersama orang-orang Israel yang jumlahnya sangat besar. Kemudian contoh berikutnya yang kita ambil adalah Daniel. Di dalam Daniel 6 ayat 10 dikatakan, "Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Di dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya." Jadi kita lihat contoh yang ketiga adalah Daniel. Daniel 3 kali sehari ia berlutut dan berdoa, bahkan dia menghadap ke arah Yerusalem ketika dia berdoa. Kemudian contoh yang berikutnya adalah Salomo. Di dalam buku Para Nabi dan Raja, halaman 47 dan 48 saya akan bacakan. Kerendahan hati Salomo pada saat ia mulai menanggung beban pemerintahan, ketika ia mengakui di hadapan Allah, "Aku hanyalah seorang yang masih sangat muda." Ini terdapat di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 7. Kasihnya yang mendalam kepada Allah, penghormatannya yang dalam terhadap hal ilahi, ketidakpercayaannya pada diri sendiri, dan pengagumannya terhadap pencipta yang tak terbatas, semuanya sifat-sifat karakter yang patut diteladani. Terungkap selama upacara penyelesaian bait suci, ketika dalam doa pengudusan ia berlutut dalam posisi rendah hati seorang pemohon. Pengikut Kristus hari ini harus waspada terhadap kecenderungan untuk kehilangan semangat penghormatan dan takut akan Allah. Kitab suci mengajarkan kepada manusia bagaimana mereka harus mendekati pencipta mereka dengan kerendahan hati dan dengan kekaguman melalui iman kepada perantaraan ilahi. Jadi di sini contoh berikutnya yang kita lihat adalah Salomo. Ketika dia mengadakan doa pengudusan untuk bait suci, dikatakan dia berlutut dalam posisi rendah hati sebagai seorang pemohon. Dan dikatakan bahwa hari ini kita harus waspada terhadap kecenderungan kehilangan semangat penghormatan dan takut akan Allah. Jadi kita harus mendekati pencipta kita dengan kerendahan hati dan kekaguman. Jadi contoh ini menunjukkan kepada kita bagaimana kita harus datang dengan hormat kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Kemudian kita sampai kepada bagian yang kedua. Berlutut tidak selalu diperlukan saat berdoa. Kita tidak selalu harus berlutut saat berdoa, tetapi jalan menuju tahta rahmat selalu terbuka. Saat sedang sibuk bekerja, kita dapat memohon pertolongan dan kita dijanjikan oleh Dia yang tidak akan menipu kita.
kalian akan menerima. Seorang Kristen dapat dan akan menemukan waktu untuk berdoa. Jadi dikatakan bahwa kita tidak harus selalu berlutut saat berdoa. Karena saat kita sedang sibuk bekerja, kita juga bisa menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan untuk memohon pertolongan. Dan dikatakan bahwa seorang Kristen dapat dan akan menemukan waktu untuk berdoa meskipun kita sedang dalam kesibukan pekerjaan kita. Alasan mengapa begitu banyak orang dibiarkan sendirian di tempat-tempat godaan adalah karena mereka tidak selalu menempatkan Tuhan di hadapan mereka. Ketika kita membiarkan persekutuan kita dengan Allah terputus, pertahanan kita pun meninggalkan kita. Tidak semua niat baik dan tujuan mulia kalian akan mampu menahan kejahatan. Kalian harus menjadi orang-orang yang berdoa. Jadi dikatakan bahwa ketika persekutuan kita dengan Allah terputus, maka pertahanan itu akan meninggalkan kita. Dan dikatakan bahwa kita tidak akan mampu untuk menahan kejahatan. Oleh sebab itu, adalah baik kita adalah orang-orang yang selalu berdoa. Jadi dimanapun saja ketika kita mendapatkan godaan, kita tetap memiliki persekutuan dengan Allah. Sehingga kita dapat mampu menahan kejahatan. Di dalam buku Ministry of Healing halaman 510 dan 511 dikatakan, doa-doa kita tidak boleh lemah, sesekali atau tidak teratur, tetapi harus sungguh-sungguh, tekun, dan terus-menerus. Tidak selalu perlu berlutut untuk berdoa. Kembangkan kebiasaan berbicara dengan penyelamat ketika kamu sendirian, ketika kamu belajar, dan ketika kamu sibuk dengan pekerjaan harianmu. Biarkan hati selalu terangkat dalam permohonan diam-diam untuk pertolongan, terang, kekuatan, dan pengetahuan. Biarkan setiap nafas menjadi doa. Jadi dikatakan bahwa kita berdoa tidak boleh lemah sesekali atau tidak teratur. Dikatakan kita harus tekun, terus-menerus, dan sungguh. Dan oleh sebab itu kita tidak perlu harus selalu berlutut ketika kita berdoa. Kita harus berdoa kepada juru selamat kita, entah itu kita sedang sendirian atau berjalan atau kita sedang sibuk, biarlah kita selalu memohon kepada Tuhan untuk pertolongan, untuk terang dan kekuatan. Dan biarlah nafas kita itu adalah doa. Setiap nafas kita adalah doa. Kemudian di dalam buku Son and Daughter of God halaman 99 dikatakan dalam pekerjaan menjaga hati, kita harus tekun dalam doa. Tidak lelah memohon pertolongan di tahta kasih karunia. Mereka yang mengambil nama Kristen harus datang kepada Allah dengan kesungguhan dan kerendahan hati memohon pertolongan. Penyelamat telah memerintahkan kita untuk berdoa tanpa henti. Seorang Kristen tidak selalu dapat berada dalam posisi berdoa, tetapi pikiran dan keinginannya selalu dapat tertuju ke atas. Kepercayaan diri kita akan lenyap jika kita berbicara kurang dan berdoa lebih banyak. Jadi dikatakan bahwa kita harus tekun dalam doa dan kita tidak lelah untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan dikatakan kita sebagai orang Kristen harus datang kepada Allah dengan kesungguhan dan kerendahan hati. Dan kita diperintahkan oleh Tuhan kita untuk berdoa tanpa henti. Dikatakan bahwa pikiran kita dan keinginan kita bisa selalu dapat ditujukan untuk Tuhan yang ada di surga, dan biarlah kita berdoa lebih banyak dan kita berbicara kurang. Selanjutnya, menuju tahta Allah selalu terbuka. Kamu tidak selalu harus berlutut dalam doa, tetapi permohonan diam-diammu dapat terus naik kepada Allah untuk kekuatan dan petunjuk. Ketika tergoda seperti yang pasti akan terjadi, kamu dapat berlari ke tempat rahasia yang maha tinggi, lengannya yang kekal akan menopangmu. Dalam buku Counsel on Hell halaman 362. Jadi dikatakan bahwa kita dapat terus-menerus secara diam-diam menaikkan permohonan kita kepada Allah untuk kekuatan dan petunjuk. Dan lengannya yang kekal akan menopang kita. Kemudian kita akan masuk ke bagian yang ketiga, doa yang tulus tidak bergantung pada waktu, tempat, atau keadaan. Berdoalah di kamar pribadimu dan saat engkau menjalankan pekerjaan harianmu. Biarlah hatimu sering terangkat kepada Allah. Jadi, entah kita sedang di dalam kamar pribadi kita atau kita sedang dalam pekerjaan harian kita, biarlah hati kita selalu terangkat kepada Allah. Tidak ada waktu atau tempat yang tidak pantas untuk mempersembahkan permohonan kepada Allah. Tidak ada yang dapat mencegah kita untuk mengangkat hati kita dalam semangat doa yang sungguh-sungguh. Di tengah kerumunan orang di jalan, di tengah kesibukan pekerjaan, kita dapat mempersembahkan permohonan kepada Allah dan memohon petunjuk ilahi, seperti yang dilakukan Nehemia ketika ia mengajukan permohonannya di hadapan Raja Artasasta. Sebuah kamar doa dapat ditemukan dimanapun kita berada.
Kita harus selalu membuka pintu hati dan mengundang Yesus agar Ia datang dan tinggal sebagai tamu surgawi di jiwa kita. Diambil dari buku Step to Christ halaman 98 dan 99. Jadi dikatakan tidak ada waktu dan tempat yang tidak pantas untuk kita bisa berdoa kepada Allah. Dan dikatakan bahwa entah itu kita berada di kerumunan orang di jalan, di tengah kesibukan pekerjaan kita bisa selalu mempersembahkan permohonan kepada Allah dan meminta petunjuk ilahi. Dan ini sudah dilakukan Nehemia ketika dia datang di hadapan Raja Artasasta. Kita akan lihat selanjutnya di dalam buku Sign of the Time 20 Oktober 1887. Dimanapun kita berada, apapun pekerjaan kita, hati kita harus diangkat kepada Allah dalam doa. Inilah yang dimaksud dengan segera dalam doa. Kita tidak perlu menunggu sampai kita dapat berlutut sebelum berdoa. Pada suatu kesempatan, Nehemia masuk menghadap raja. Raja bertanya mengapa ia terlihat sedih dan apa yang ingin ia minta. Namun Nehemia tidak berani menjawab segera. Kepentingan yang besar sedang dipertaruhkan. Nasib suatu bangsa tergantung pada kesan yang akan ditinggalkan pada pikiran raja. Dan Nehemia mengangkat doa kepada Allah di surga sebelum berani menjawab raja. Hasilnya ia memperoleh segala yang ia minta atau bahkan inginkan. Kita bisa baca ceritanya di Nehemia pasal 2. Jadi ketika Nehemia datang ke hadapan raja, raja melihat bahwa Nehemia itu mukanya terlihat sedih. Dan Raja Artasasta bertanya kepada Nehemia, "Kenapa mukamu sedih?" Dan sebelum Nehemia ini menjawab raja, dia terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan untuk jawabannya. Karena kepentingan besar sedang dipertaruhkan. Nasib suatu bangsa dikatakan tergantung pada kesan yang akan ditinggalkan pada pikiran raja. Dan hasilnya kita tahu bahwa ia memperoleh segala yang ia minta, bahkan yang diinginkan. Kemudian selanjutnya di dalam buku Testimonies for the Church jilid 4 halaman 542 dan 543 dikatakan tidak perlu sendirian atau berlutut untuk berdoa, tetapi di tengah-tengah pekerjaanmu, jiwamu dapat sering diangkat kepada Allah. Berpegang pada kekuatannya, maka kamu akan menjadi orang-orang yang memiliki tujuan yang mulia dan suci. Integritas yang mulia yang tidak akan goyah dari kebenaran, keadilan, dan keadilan karena alasan apapun. Jadi dikatakan baik di tengah-tengah pekerjaan kita boleh mengangkat jiwa kita kepada Tuhan. Dan dikatakan ketika kita terus berdoa, maka kita akan menjadi orang-orang yang memiliki tujuan yang mulia dan suci. Dan kita akan memiliki integritas yang mulia dan tidak akan goyah dari kebenaran dan keadilan. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan yang terakhir. Berdoalah dengan iman. Berdoalah dengan iman dan pastikan hidupmu selaras dengan permohonanmu, agar engkau menerima berkat yang engkau doakan. Jangan biarkan imanmu melemah, sebab berkat yang diterima sebanding dengan iman yang dipraktekkan. Sesuai dengan imanmu, demikianlah akan terjadi bagimu. Segala sesuatu yang kamu minta dalam doa, percayalah, maka kamu akan menerimanya. Ini terdapat di dalam Matius 9 ayat 29 dan Matius 21 ayat 22. Berdoalah, percayalah, bersukacitalah. Nyanyikan puji-pujian kepada Allah karena Ia telah menjawab doa-doa kalian. Percayalah pada janjinya. Ia setia pada janjinya. Ibrani 10 ayat 23. Tidak ada satupun permohonan yang tulus yang hilang. Saluran itu terbuka, aliran itu mengalir, ia membawa sifat penyembuhan, mengalirkan arus kehidupan, kesehatan, dan keselamatan. Jadi, dari buku Testimonies for the Church jilid 7 halaman 274, dikatakan kita harus berdoa dengan iman. Dan ketika kita berdoa dengan iman, dikatakan pastikan hidupmu selaras dengan permohonanmu, agar kita menerima berkat yang kita doakan. Mungkin saya bisa kasih contoh di sini. Ketika kita rindu untuk mendapatkan suatu pekerjaan, terus kita mendoakannya kepada Tuhan, dikatakan pastikan hidupmu selaras dengan permohonanmu. Apakah bisa ketika kita merindukan suatu pekerjaan, kita menghidupkan kehidupan yang malas, atau mungkin kita tidak rajin untuk melamar pekerjaan, atau ketika kita mungkin yang sedang bersekolah, ketika kita sedang menghadapi ujian, kemudian kita berdoa kepada Tuhan untuk mendapatkan nilai yang baik dalam ujian kita. Tetapi kita tidak belajar. Kira-kira apakah hidup kita selaras dengan permohonan kita? Kemudian ada contoh lain yang mungkin bisa kita dapat. Ketika kita berdoa untuk kesehatan atau kesembuhan dari penyakit, dikatakan pastikan hidupmu selaras dengan permohonanmu. Ketika kita berdoa untuk kesehatan, apakah hidup kita selaras dengan hukum kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita? Bagaimana dengan pola hidup kita?
Bagaimana dengan pola makan kita? Apakah kita sudah makan makanan yang sehat? Bagaimana dengan kegiatan fisik kita? Apakah kita sudah berolahraga seperti yang Tuhan kehendaki? Atau bagaimanakah dengan pola istirahat kita? Apakah kita dengan teratur tidur dan beristirahat seperti yang Tuhan mau? Atau pikiran kita penuh dengan kekhawatiran sehingga itu tidak menjadi kesehatan bagi tubuh kita? Jadi dikatakan ketika kita berdoa, pastikanlah hidupmu selaras dengan permohonanmu. Maka kita akan menerima berkat yang engkau doakan. Dan kemudian, biarkan kesungguhan dan iman menjadi ciri doamu. Tuhan bersedia melakukan bagi kita melebihi segala yang kita minta atau pikirkan. Itu terdapat dalam Efesus 3 ayat 20. Bicarakanlah, berdoalah, jangan berbicara dengan ketidakpercayaan. Kita tidak boleh membiarkan setan melihat bahwa ia memiliki kuasa untuk menggelapkan wajah kita dan menyedihkan hidup kita. Jadi dikatakan, bicaralah, berdoalah, dan jangan bicarakan ketidakpercayaan. Jadi ketika kita berdoa, jangan kita bilang, aduh sepertinya Tuhan tidak akan menjawab doa saya. Itu berarti kita sedang membicarakan ketidakpercayaan. Biarlah kita, ketika kita berdoa, iman itu menjadi ciri doa kita. Jangan membiarkan setan menguasai pikiran kita, sehingga itu menggelapkan wajah kita dan menyedihkan hidup kita. Jadi, pelajaran yang kita bisa ambil dari sikap kita dalam berdoa pada saat ini, yaitu bahwa dimanapun kita berada, kita dapat melayangkan doa kita kepada Tuhan. Baik kita sedang berjalan, baik kita sedang sibuk dalam pekerjaan kita, biarlah hati kita selalu terangkat di dalam permohonan kepada Tuhan. Tetapi ketika kita memiliki waktu untuk dapat berlutut di hadapan Tuhan, ketika kita di dalam ibadah, secara pribadi maupun secara umum, hendaklah kita juga berlutut di hadapan Tuhan untuk menunjukkan rasa hormat dan takjub kepada Tuhan. Dan dikatakan bahwa Tuhan hadir ketika kita berdoa. Jadi waktu dan tempat doa itu adalah suci adanya karena Allah ada di sana. Dan terlebih lagi, ketika kita berdoa, hendaklah kita berdoa dengan iman. Dan hidup kita harus selaras dengan apa yang kita doakan. Supaya kita menerima berkat yang dari yang kita mohonkan kepada Tuhan. Demikianlah firman kita pada saat ini. Tuhan memberkati. Baik, sebelum menutup kita akan berdoa sekali lagi untuk firman pada saat ini. Bapa kami yang ada di surga, kami berterima kasih atas firman yang mengingatkan kepada kami bagaimana sikap kami ketika kami berdoa. Biarlah Tuhan, kami boleh menunjukkan rasa hormat dan takjub kepada Tuhan ketika kami berdoa dengan kami berlutut di hadapan Tuhan, meskipun kami tidak berlutut di hadapan Tuhan ketika dimanapun kami berada, ketika kami sedang sibuk dalam pekerjaan kami, ketika kami sedang berjalan ataupun dimanapun saja, biarlah hati kami selalu terangkat kepada Tuhan di dalam permohonan doa. Untuk memohon kekuatan dari Tuhan, untuk memohon pertolongan, untuk agar kami dapat selalu berjalan di jalan Tuhan. Dan ketika kami berdoa, adalah kami harus menunjukkan iman kepada Tuhan. Dan kami tidak menunjukkan ketidakpercayaan. Biarlah hidup kami selaras dengan permohonan kami, sehingga kami menerima berkat dari yang kami doakan. Biarlah Tuhan boleh menuntun kami, ketika kami mendengar firman ini, kami boleh diingatkan untuk kami selalu menjaga sikap kami dalam berdoa. Mengampuni kami Tuhan dari kesalahan dosa kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.